Halo semua, kenalin gue Yolanda dari Teknik Industri Angkatan 2022 dan di sini gue bakal ngebantu dikit untuk persiapan UAS Ekonomi Teknik. Dan beberapa outline yang bakal gue bahas baik teori maupun soal di sini ada 4, mulai dari titik impas dan sensitivitas sampai depresiasi. So enjoy your studies. Oke, mulai dari analisis titik impas dan sensitivitas. Jadi di sini ada dikit overview kenapa kita mau bahas ini dan kenapa kita perlu tahu tentang analisis titik impas ataupun sensitivitas. Jadi awalnya itu dari ketidakpastian, yang mana ketidakpastian ini ada banyak jenisnya, dari mulai estimasi yang nggak akurat, lalu kondisi ekonomi yang dinamis, sampai dengan horizon perencanaan. Nah, untuk menghindari risiko-risiko yang mungkin merugikan, kita perlu melakukan analisis, dan di sini ada 3 jenis, ada break even, sensitivity, and risk, yang masing-masing punya tujuannya sendiri yang berbeda. Mulai dari break even, untuk break even analysis itu biasa dikenal dengan BEP, di mana kita bakal menentukan satu faktor tunggal yang tidak pasti, misalnya kayak jumlah barang yang ingin diproduksi gitu, dan kita bakal menentukan titik impas yang mana yang akan membuat kedua alternatif akan sama baiknya ataupun sama buruknya, seperti itu. Kemudian untuk analisis sensitivitas, bakal ada satu atau lebih faktor ketidakpastian seperti nilai suku bunga maupun horizon perencanaan dan lain-lain. Dan fokus utamanya adalah kita mau tahu berapa perubahan nilai suatu parameter yang bakal membuat keputusan alternatifnya berubah. Dan yang terakhir ada risk analysis, ini udah mencakup distribusi probabilitas dari nilai faktor. Tapi yang bakal gue bahas di sini ada 2 doang, ada break even dan sensitivity. Nah, ini dikit overview aja. Kalau break even analysis biasanya tipe soalnya bisa mencakup permasalahan produksi yang kita tuh butuh tahu berapa tingkat produksi yang membuat kita itu nggak rugi ataupun nggak untung gitu. Di sini ada beberapa rumus yang perlu diingat. Intinya total revenue sama dengan total cost gitu. Nanti tinggal di breakdown aja apa revenue dan cost-nya. Kemudian tipe soal yang kedua ada tentang alternatif investasi. Intinya di sini kita bakal menentukan tingkat produksi di mana alternatif A akan sama baiknya dengan alternatif B gitu. Terus yang terakhir ada keputusan buat atau membeli. Biasanya perusahaan itu kalau mau memproduksi banyak akan lebih efisien kalau dia membuat sendiri. Tapi kalau misalnya butuh produknya dikit, biasanya akan lebih menguntungkan kalau dia membeli. Nah, untuk menentukan jumlah dia itu menguntungkan atau tidak, di sini kita butuh break even analysis gitu. Terus untuk sensitivity analysis sendiri, sesuai dengan yang gue jelasin tadi, intinya kita bakal menentukan perubahan nilai parameter yang akan membuat keputusan alternatif berubah. Berubah itu maksudnya bisa dari untung ke rugi maupun dari rugi ke untung. Dan biasanya analisisnya dibuat ke dalam grafik. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal aja. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal. Mungkin bisa di-pause dulu untuk dibaca. Oke, di sini soalnya adalah ada seorang insinyur yang diminta untuk melakukan analisis membuat atau membeli komponen A dan komponen B. Nah, kalau kita baca soalnya, di sini di poin A, dia nanya pada kebutuhan berapa komponen A dan komponen B yang sebaiknya perusahaan itu membuat sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat soalnya berarti ini masuk ke analisis titik impas gitu, karena kita pengen membandingkan nilai pada kebutuhan berapa dua alternatif itu sama baiknya. Dua alternatif yang dimaksud di sini adalah buat dan beli. Nah, berdasarkan nilai tersebut nanti kita bisa menjawab pertanyaan A, seperti itu. Nah, oke. Sekarang berarti kita perlu tahu dulu berapa cost yang dihasilkan untuk keputusan membuat dan keputusan membeli. Kalau misalnya kita lihat soalnya, di sini dia udah merinci semua cost yang dibutuhkan untuk membuat, mulai dari ongkos awal di sini. Ongkos awal, lalu ada ongkos tenaga kerja per unit, ongkos bahan baku per unit, dan juga ongkos overhead. Nah, itu untuk ongkosnya. Nah, tapi dia di sini juga ada ngasih nilai sisa. Gitu. Nah, terus di sini juga ada umur fasilitas yang dua-duanya ada untuk komponen A dan komponen B. Kemudian, untuk cost membeli, di sini dia menyatakan bahwa untuk membeli komponen A dibutuhkan harga sebesar 10.000 per unit dan harga untuk komponen B adalah 15.000 per unit. Dengan
suku bunganya adalah 15% gitu. Nah, gimana caranya kita bisa tahu pada komponen berapa baik keputusan A dan B itu membuat dan membeli itu sama baiknya. Di sini konsepnya adalah intinya kita perlu menyamakan nilai tahunan atau kos tahunan dari keputusan membuat dan keputusan membeli. Dimana untuk kos keputusan membuat kita tinggal menjumlahkan semua ongkos yang ada dikurang dengan nilai sisanya. Dan semuanya ini wajib dalam periode 1 tahun atau nilai annual gitu. Dan untuk kos membeli berarti sesuai dengan rumus pada umumnya yaitu harga dikali total unit gitu. Nah, sekarang kita langsung mengerjakan soalnya aja. Berarti untuk berarti gue bisa misalin XA itu adalah kebutuhan komponen A dalam setahun. Karena kan yang mau kita cari itu berapa jumlahnya gitu. Berarti kita asumsikan aja variabelnya itu XA. Dan XB itu adalah kebutuhan komponen B per tahun. Nah, pertama kita ngerjain dulu untuk komponen A. Untuk EUAC belinya, untuk A itu nilai dari harganya adalah 10.000 dikali dengan jumlah unit per tahun yaitu XA. Oke. Nah, ini untuk EUAC beli. Kemudian untuk EUAC membuat, di sini ongkos awal yaitu ongkos awalnya sejumlah 200 juta, tapi karena harus dalam 1 tahun kita annualkan dulu ongkos awalnya seperti itu. Berarti 200 juta dikali dengan nilai A per P karena suku bunganya berapa? 15% ya? Baik. Ya, 15% dan periode tahunnya adalah 5, umurnya adalah 5. Kemudian ditambah dengan overhead. Overheadnya di sini adalah 18 juta per tahun untuk komponen A. Berarti tinggal kita tambahin aja karena udah dalam dalam periode tahun. Kemudian ditambah ongkos labornya adalah 3.000 ya. Ongkos materialnya 3.000 dan ongkos labornya 2.000. Yang mana dua-duanya ini per unit, ya kan? Dimana unitnya di sini adalah XA gitu. Nah, ini untuk ongkosnya, tapi ingat kita punya nilai salvage value, yang mana salvage value dari komponen A itu adalah 10 juta. 10 jutanya ini perlu kita annualin dulu. Karena salvage value itu di akhir, berarti nilainya jadi 10 juta A per F, kemudian dikali 15% dan 5 tahun gitu. Nah, ini nanti kalau misalnya kita cari nilai-nilainya yang ada di dalam kurung ini, nanti dapat hasil akhirnya itu adalah 62.830.000 ditambah 5.000 XA gitu. Nah, ini untuk komponen A. Sekarang kita udah dapet EUAC belinya, kita juga udah dapet EUAC buatnya. Ya udah, berarti kita langsung masukin aja ke konsep ini gitu. EUAC beli sama dengan EUAC buat, berarti 10.000 XA sama dengan 62.830.000 ditambah 5.000 XA. Nanti berarti kalau misalnya kita pindahin, kita dapat 5.000 XA sama dengan 62.830.000. Nanti dapat XA-nya itu adalah 12.566 komponen per tahun. Jadi kesimpulannya, pada jumlah segini, pada jumlah 12.566, membuat akan sama ekonomisnya dengan membeli, seperti itu. Itu untuk komponen A. Kemudian untuk komponen B sebenarnya sama aja konsepnya. Di sini kita rumusin dulu EUAC beli.
karena harga dari B itu adalah 15.000, berarti EWAC belinya 15.000 dikali XB gitu. Nah, kemudian untuk EWAC buatnya sama aja untuk rumusnya. Yang pertama dari ongkos awal dari komponen B itu adalah 350 juta, tapi karena harus dianualkan, maka akan dikali dengan nilai per P 15%, dan jangan lupa umur dari komponen B itu 7 tahun. Kemudian akan ditambah dengan biaya overhead ya. Overheadnya itu adalah 15 juta untuk komponen B, karena udah per tahun jadi tinggal ditambahin aja. Terus ditambah dengan ongkos labor dan ongkos materialnya 2.500 ditambah 2.500. Karena ini satuannya per unit, jadi harus dikali dengan XB. Nah, ini untuk ongkosnya, terus kita kurangin dengan salvage value-nya. Salvage value di sini adalah 15 juta. Karena ini akan didapat di akhir, maka harus kita anualkan dengan cara mengkali ke nilai A per F 15%, 7 gitu. Nah, ini nanti dapat hasilnya adalah 97.770.600 ditambah 5.000 XB gitu. Ya, kita samain aja kedua persamaan ini, nanti dapat 15.000 XB sama dengan 97.770.600 ditambah 5.000 XB. Nanti kalau kita hitung-hitung dapat XB-nya itu adalah 9.777 komponen per tahun. Jadi pada jumlah 9.777 membuat komponen A akan sama ekonomisnya dengan membuat komponen B akan sama ekonomisnya dengan membeli komponen B gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang B, di mana untuk soal B dia bilang kalau misalnya kebutuhan A dan B itu adalah 2.000 unit, perusahaan itu lebih baik beli atau buat gitu. Sebenarnya ini tinggal dimasukin aja ke rumus EUAC beli dan buat dari B. Nanti dari A dan B. Nanti akan dapat yang lebih murah itu adalah kalau kita membeli komponen A dan B gitu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal mengenai sensitivitas. Boleh di-pause dulu dan dibaca. Oke, jadi di sini soalnya adalah ada sebuah alternatif investasi yang memiliki nilai invest awal sebesar 10 juta rupiah dan dia nggak punya nilai sisa di akhir dengan pendapatan tahunannya sebesar 3 juta rupiah. Nah, untuk Maria sendiri 12%. Oke, jadi di sini kita disuruh menganalisis sensitivitas di mana parameter perubahannya adalah tingkat bunga yang akan berubah pada interval 40%. Dan kemudian kita menentukan pada tingkat bunga berapa atau batas berapa tingkat bunganya itu akan membuat keputusan alternatifnya berubah. Berubah itu di sini maksudnya mungkin di awal layak terus jadi nggak layak gitu. Mungkin di awal untung jadi nggak untung. Nah, first thing first, kita perlu tahu dulu nih, apakah investasi yang dijelaskan di soal itu sudah menguntungkan atau tidak. Bagaimana cara menentukannya? Dengan menentukan nilai awal netonya atau NPW. Periodic present, yang artinya kita perlu tahu nilai awal dari semua pemasukan dan pengeluaran. Jadi, untuk menghitung nilai NPW-nya, ya udah tinggal kita jumlahin aja semuanya, investasi di awal, karena itu pengeluaran makanya minus, ditambah pendapatannya 3 juta yang kita tarik ke tahun pertama atau tahun ke 0 ya, tahun ke 0. Jadi di sini P A 12% karena 5 tahun makanya 5. Di sini nanti dapat hasilnya sebesar 814.400 rupiah. Oke, jadi di sini sebenarnya investasinya itu udah menguntungkan ya karena lebih besar dari 0 nilai awalnya atau sudah layak. Nah, sekarang kita tinggal mencari analisis sensitivitasnya yang akan diterjemahkan ke dalam sebuah grafik. Grafik itu kan ada sumbu koordinat, ya koordinatnya terus sama ada garis. Nah, garisnya ini adalah plottingan dari titik nilai NPW-nya berapa di grafik Y, di sumbu Y, kalau terjadi perubahan persentase dari suku bunga.
yang mana ini adalah di sumbu X gitu. Oke, nah sekarang karena kita mau mengubah tingkat bunganya, kita rumusin dulu perubahannya dari interval ini gitu. Jadi untuk yang pertama itu ada pertambahan I sebesar 40%. Jadi I-nya naik 40%. Kalau I-nya naik 40% berarti I-nya itu kan jadi 1,4 dikali 12 ya awalnya. Jadi 16,68%. Nah, ya udah tinggal kita cari aja NPW-nya pakai rumus yang ini tadi. Yang ini, kita tinggal ngeganti nilai ininya doang. Jadinya min 10 juta ditambah 3 juta. Terus kita ganti nilainya jadi 16,8%, 5. Nanti dapat hasilnya itu minus 357.200. Nah, terus karena kita bakal membuat grafik ya, jadi kita cari lagi I dari pengurangan 40%. Berarti I-nya akan jadi I-nya itu bakal jadi 0,6 dikali 12, bakal jadi 7,2% ya nanti. Oke, ya udah tinggal masukin aja nilai NPW-nya sama persis rumusnya kayak yang sebelumnya. Tinggal mengganti nilai suku bunganya. Nanti dapat hasilnya sebesar 2.236.100 rupiah gitu. Nah, kalau misalnya kita buat analisis sensitivitasnya ke dalam grafik, nanti kita bakal dapat seperti ini. Oke, hasilnya bakal seperti ini. Jadi di sini ada grafik di mana sumbunya itu adalah NPW setelah perubahan nilai suku bunga, dan dan sumbu X-nya adalah seberapa besar persentase perubahannya. Karena di sini kita disuruh nyari dari interval 40 dan interval kurang lebih 40, maka yang kita plot adalah perubahan ketika berkurang 40 dan bertambah 40 dan berapa hasil NPW-nya yang udah kita bagi 1 juta. Jadi di sini nilainya koma-koma gitu. Tapi mungkin untuk lebih akurat lagi bisa dicari nilai perubahan NPW atau bisa dicari NPW-nya ketika perubahan di antara 40 tadi. Misalnya perubahan di 25% atau 20% untuk mendapatkan plot titik yang lebih akurat gitu. Nah, itu untuk soal yang pertama. Terus untuk yang kedua, kita disuruh mencari pada parameter berapa atau pada tingkat suku bunga berapa keputusannya itu berubah. Dimana berubah di sini karena kita tahu NPW awalnya itu adalah 814.000 yang notabene adalah menguntungkan. Berarti kita mencari pada suku bunga berapa investasinya jadi rugi. Nah, kita perlu tahu dulu berapa pada tingkat suku bunga berapa investasinya itu nggak menguntungkan dan nggak merugikan gitu. Berarti kita mencari pada suku bunga berapa NPW-nya itu 0. Nah, ya udah tinggal kita cari aja rumus NPW-nya tadi ada min 10 juta ditambah 3 juta I persen 5 gitu, sama dengan 0. Berarti di sini kita punya 2% 5 sama dengan 10/3 ya. Jadi kalau kita interpolasi itu bakal dapat hasilnya adalah 15,25%. Tuh. Dan artinya pada tingkat bunga segini investasinya itu tidak menguntungkan dan tidak merugikan karena nilai awalnya jadi 0 gitu. Nah, kalau kita simpulkan pada 15,25% dia netral gitu ya. Terus pada 12% dia untung. Artinya semakin turun kan jadi semakin untung ya. Dan kalau kita lihat juga di grafiknya, semakin dia ke kiri, grafiknya itu kan akan semakin naik
gimana ya, semakin I-nya itu ke kiri, maka NPW-nya akan semakin ke atas kan. Yang artinya semakin besar penurunan dari I-nya, NPW-nya itu bakal semakin besar, semakin naik gitu. Jadi artinya si persentase dari I% itu akan rugi, atau keputusan investasi itu bakalan tidak layak jika I-nya itu di atas 15,25% gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang benefit cost. Jadi benefit cost sesuai dengan namanya, kita bakal menentukan apakah suatu investasi atau suatu proyek itu layak dilakukan berdasarkan rumus benefit per cost gitu. Nah, sesuai dengan rumusnya, kita perlu mampu untuk mengidentifikasi mana yang benefit, disbenefit, dan cost gitu. Jadi untuk benefit sesuai dengan artinya sendiri, dia merupakan manfaat positif ketika proyeknya dilakukan. Disbenefit itu lebih ke arah konsekuensi negatifnya, dan cost itu pengeluaran yang harus ditanggung oleh pembuat proyek. Untuk contohnya bisa dilihat di sebelah sini. Jadi benefit cost analisis ini bisa diterapkan dalam dua kasus. Yang pertama kasus satu alternatif, dan yang kedua kasus lebih dari satu alternatif gitu. Nah, untuk yang kasus satu alternatif, objektif kita adalah menentukan apakah si satu alternatif ini diterima atau tidak. Bagaimana caranya? Caranya pakai rumus benefit per cost-nya aja, sesuai dengan namanya sendiri, benefit dibagi dengan cost. Tapi perlu diperhatikan bahwa nilai dari benefit dan nilai dari cost ini yang sudah dikuantifikasikan itu perlu ditarik ke dalam satu satuan waktu yang sama. Apakah dia present worth, annual worth, atau future worth. Dan untuk rumusnya sendiri bisa di breakdown lagi jadi dua, ada yang konvensional dan ada yang modification. Nah, sebenarnya walaupun rumusnya sedikit berbeda, tapi hasilnya atau keputusan akhirnya diterima atau tidak itu bakalan sama. Walaupun nanti hasil nilai magnitude-nya itu mungkin bakal beda, tapi keputusannya akan sama gitu. Nah, keputusannya apa? Keputusannya sesuai dengan 3 poin ini. Intinya kalau lebih dari 1 diterima, dan kalau kurang dari 1 ditolak gitu. Untuk contohnya nanti bakal ada. Sekarang kita lanjut dulu ke yang multiple alternatives. Intinya di sini mungkin bisa dibaca aja step-stepnya, dari mulai menentukan equivalent cost, kemudian diurutkan dari yang terbesar kemudian terkecil, lalu tentukan delta B-nya, hitung benefit cost ratio-nya, baru lihat nilai dari pembagiannya gitu. Mungkin kita langsung masuk aja ke problem supaya lebih jelas. Jadi di sini ada, ini gue ambil dari buku yang biasa dipakai dosen, gue lupa namanya, tapi ya dari situlah. Jadi di sini kasusnya adalah si hospital ini bakal membangun new patient room yang ada dua alternatif desain, ya, ada desain A dan desain B. Nah, desain A dan desain B punya cost dan benefit yang berbeda. Bisa dilihat di tabel. Cost-nya itu ada construction dan juga building maintenance, dan untuk benefitnya itu diambil dari patient usage copay gitu. Dan untuk discount rate atau suku bunganya itu ada 5%, dan estimated year-nya itu ada 30 tahun. Nah, karena di sini kita punya dua alternatif yang berbeda, caranya sedikit berbeda dari yang satu alternatif. Jadi yang pertama kita lakukan adalah determine the equivalent cost. Equivalent cost-nya itu sama, harus ditentukan dulu apakah mau pakai AW, PW, atau FW, tapi biasanya AW. Jadi di sini untuk poin yang pertama, di sini kita udah tinggal hitung aja berapa annual worth dari cost-nya. Misalnya nih untuk yang desain A construction cost-nya 10 juta. Tapi karena dia masih di awal investasi, dia harus di-annualin dulu pakai rumus APP 5% dan 30 tahun. Nanti bakal keluar nilainya berapa, terus dikali, dan ditambah 35.000, which is 35.000 ini adalah building maintenance cost yang udah dalam satuan per tahun. Totalnya 685.500. Sama perhitungannya kayak yang B, gitu. Nah, dari hasil perhitungan ini kita dapat yang terbesar itu adalah desain B. Jadi, untuk step selanjutnya kita bakal mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Berarti yang diurutin itu yang pertama B, yang kedua A. Nah, untuk pengurutannya ini sendiri bakal membantu kita mengurangi incremental cost-nya. Jadi incremental cost-nya itu bakal dihasilkan dari annual worth terbesar kurang terkecil. Jadi di sini hasilnya adalah 345.250 per tahun.
Kemudian kita hitung si delta B-nya, perubahan benefit dari desain A ke desain B, itu sebesar 250.000 per tahun. Itu dilihat dari nilai passion usage copay. Nah, kemudian kita bakal menghitung incremental B per C ratio dengan rumus 250.000 yang merupakan delta B, dan delta C-nya didapat dari step 2 yaitu 345.250. Dan hasil delta B per C-nya adalah 0,72, which is artinya untuk kalau kita mau invest ke desain B, itu bakal menghasilkan benefit per cost sebesar 0,72, yang artinya tidak layak atau tidak menguntungkan lah gitu, karena kurang dari 1. Artinya karena kita dapatnya kurang dari 1, kita akan make lower cost alternatif, which is itu desain A gitu. Mungkin kita langsung masuk ke contoh soal selanjutnya aja. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal, dimana di sini kalau teman-teman baca, kasusnya adalah pemerintah pengen membangun jalur baru karena banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Sehingga untuk mempertimbangkan apakah keputusan ini layak atau tidak secara ekonomis, kita perlu mempertimbangkan melalui benefit and cost ratio. Kenapa? Karena as we know, kalau pembangunan jalan baru ini merupakan fasilitas umum ya. Jadi kalau misalnya kita mau tahu nilai ekonomisnya itu berapa, kita makanya benefit cost ratio. Karena di sini metodenya udah jelas memakai B per C, kita perlu merumuskan dulu mana B-nya, mana C-nya. Nah, kalau kita baca, cost yang dimaksud itu adalah cost pembangunan jalan. Di mana cost pembangunan jalan ini atau pembangunan jalur ini ada beberapa macam. Yang pertama di sini kita bisa baca kalau pembangunan jalur baru per mil itu 900 juta atau investnya 900 juta dan umurnya itu 30 tahun, dan juga ada ongkos perawatan nih per tahun 3%, dimana tingkat bunganya adalah 7%. Nah, berdasarkan data ini kita bisa langsung tulis saja kalau costnya itu yang pertama ada pembangunan jalan, gue singkat aja pembangunan jalan, itu sebesar 900 juta atau investnya itu 900 juta di awal. Ini bukan per tahun ya, tapi ini invest di awal. Kemudian dia punya ongkos sebutlah maintenance and operation, itu sebesar 3% dari 900 juta, berarti kalau dihitung 27 juta ya. Ya. Kemudian, jadi biayanya itu cuma yang dua ini doang, tapi karena benefit cost ratio ini analisisnya itu bisa per tahun atau kita pakai nilai annual, kita perlu mengannualkan semua cost yang ada. Kalau kita lihat maintenance operation ini sebenarnya sudah dalam per year atau sudah dalam tahunan, tapi yang belum itu adalah pembangunan jalan karena dia berupa investasi, maka perlu kita buat ke dalam nilai tahunan. Caranya sama kayak yang udah dipelajarin di sebelum UTS, jadi tinggal kita buat aja nilai tahunannya itu adalah 900 juta dikaliin sama nilai dari per P 7% ya bunganya, dan nilai umur dari investasinya adalah 30 tahun. Dan kalau teman-teman cari nilainya, ini hasilnya bakal dapat 72.527.763. Oke. Nah, jadi di sini kita punya nilai dari cost-nya itu adalah 27 juta dan 72 juta. Itu untuk cost. Nah, sekarang kita langsung masuk ke benefit. Apa sih benefit yang didapatin dari pembangunan jalan? Di sini dia secara eksplisit menyatakan bahwa akan terjadi penurunan apa? Penurunan kecelakaan dari 8 menjadi 4 per 100 juta mil. Nah, kalau penurunan kecelakaan ini diuangkan atau dibuat ke dalam nilai, itu akan menggunakan tabel ini. Di sini dia udah menjelaskan apa-apa aja nilai biaya yang dikeluarkan per kecelakaan. Jadi, kita perlu rumusin dulu nih, berapa sih ongkos kecelakaan gitu, supaya kita bisa membandingkan atau mengurangkan ongkos kecelakaan sebelum dan sesudah yang nantinya akan menjadi nilai dari benefit. Oke, langsung aja. Di sini kecelakaannya itu adalah 4 penurunannya itu adalah 4 per 100 juta mil ya. Penurunannya. Oke. Nah, ongkos kecelakaannya itu ada
Yang pertama dari kita perlu tahu dulu data kecelakaannya. Ada 1 fatal, yang mana 1 kecelakaan fatal ini akan menghasilkan 240 kerusakan. Kemudian terjadi 35 kecelakaan ringan, yang mana ini semua per hari, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita hitung biaya sebelumnya, ini akan dapat kecelakaan fatalnya itu mengeluarkan biaya sebesar 400 juta rupiah. Teman-teman bisa lihat di tabel. Terus kecelakaan ringan itu nilainya sama dengan 35 kecelakaan ringan dikali biaya kecelakaan ringan 14 juta. Hasilnya adalah 490 juta. Oke. Kemudian untuk kerusakan propertinya per 1 kecelakaan fatal itu senilai 240 kerusakan dikali 3 juta. Ya. Sama dengan 720 juta. Oke. Jadi bisa dibilang dalam satu hari itu bisa keluar sebesar, ini kita jumlahin aja semuanya, hasilnya adalah di sini gue buat total biaya yang dikeluarkan sebelum kecelakaan adalah sebelum pembangunan jalan 1.610 juta rupiah. Oke, ini tuh sebelum kecelakaan. Sebelum dibangunnya jalur baru. Biaya kecelakaan sebelum improvement gitu. Nah, karena di sini kita mau menghitung benefit, berarti kita menghitung berapa penurunan biaya kecelakaannya. Sesuaikan dengan berapa penurunan dari kecelakaan yang terjadi. Jadi penurunan biaya kecelakaan itu adalah benefit yang kita dapatkan. Karena penurunan biaya kecelakaannya itu 4, maka di sini kita tulis 4 dikali dengan jumlah kendaraan. Di mana jumlah kendaraannya itu di sini ada 10.000 kendaraan per hari. Berarti kita kali 10.000 dikali dengan biaya kecelakaannya. Biaya kecelakaannya adalah 1.610 juta rupiah per hari. Dan karena kita mau menganualkan semua biaya ataupun benefit, maka kita kali dengan 365 dibagi dengan 100 juta, karena penurunan biaya kecelakaannya itu terjadi per 100 juta mil gitu. Maka di sini kita bisa mendapatkan penurunan biaya kecelakaan per mil per tahun sebesar 235 juta 60.000 rupiah. Oke. Nah, ini tuh adalah benefit yang didapatkan. Karena kita udah bisa merumuskan mana benefit dan mana cost-nya, maka sekarang kita tinggal masukin ke rumusnya aja. Nah, karena di sini dia mintanya apa? Dia mintanya dia di sini nggak ada nge-state pakai rumus modifikasi atau konvensional, cuman kita pakai 2 rumus itu aja. Yang pertama untuk perhitungan dengan metode konvensional, berarti benefit per cost rasionya adalah benefit per total cost ya. Dimana benefitnya itu tadi 235 juta 60.000 dibagi dengan total cost-nya itu adalah penjumlahan dari maintenance and operation ditambah dengan pembangunan jalan yang udah dianualin. Kalau ditotalin hasilnya jadi 99.527.763. Dan ini kalau dijumlahin pakai kalkulator itu 2,36. Oke. Nah, kalau pakai metode modifikasi sebenarnya sama aja. Di sini beda dikit doang. B-nya itu benefitnya dikurang dengan annual cost-nya dibagi dengan cost dari pembangunannya. Dimana benefitnya itu 235 juta dikurang sama annual cost-nya itu adalah 27. Kalau dikurangin hasilnya jadi 208.60.000 dibagi dengan cost pembangunan per tahun
itu 72.527.000. Dan ini kalau dibagiin hasilnya 2,87. Nah, sebenarnya karena nilainya sama-sama di atas 1, kita bisa menyimpulkan bahwa pembangunan dari jalan ini adalah layak gitu atau acceptable. Gitu. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke topik analisis penggantian atau replacement. Nah, sebenarnya ini singkat aja. Kenapa kita perlu melakukan analisis penggantian? Jadi ada 2 trigger questions yang membuat kita harus melakukan analisis ini. Yang pertama adalah kapan suatu peralatan itu perlu diganti, gitu. Yang kedua adalah lebih baik membeli yang baru atau membeli alat yang baru atau kita pakai yang lama aja, gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kita perlu melakukan replacement? Jadi ada beberapa alasan yang bisa ada beberapa alasan. Yang pertama ada peningkatan produksi yang mungkin membuat kita harus pakai fasilitas yang lebih besar. Lalu yang kedua mungkin maintenance and operation cost dari peralatan lama itu makin mahal gitu, makin tua makin mahal. Terus mungkin terjadi penurunan fungsi dari peralatan yang lama, atau yang terakhir adanya keusangan atau obsolescence gitu. Nah, sebelum kita masuk ke rumusnya, kita perlu tahu beberapa terms. Yang pertama ada defender, which is defender itu adalah alat yang ingin diganti, dan alat yang akan mengganti namanya adalah challenger gitu. Lalu ada namanya sunk cost, di mana sunk cost ini adalah ongkos pada masa lalu yang tidak akan tertutupi dan akan diabaikan dalam perhitungan. Misalnya kayak nilai dari harga awal dari suatu alat itu 3 juta, tapi si alat ini tuh udah dibeli beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan analisis penggantian pada tahun sekarang, harga awal itu nggak akan dipertimbangin lagi gitu. Nanti untuk lebih jelasnya akan dibahas di soal. Lalu yang terakhir ada umur ekonomis dari suatu aset, which is adalah titik waktu di mana total ongkos tahunan yang terjadi adalah minimum. Nah, gimana cara menjawab trigger questions-nya? Yang pertama, kapan suatu peralatan perlu diganti? Itu kita perlu menentukan umur ekonomisnya sesuai dengan yang dijelasin di layar lah. Lalu yang kedua, untuk menjawab pertanyaan lebih baik membeli atau menggunakan yang lama, kita perlu membandingkan nilai ongkos tahunan dari masing-masing alternatif, baik alternatif membeli yang baru atau alternatif menggunakan yang lama. Dan tentunya kita bakal milih ongkos yang terendah gitu. Untuk lebih jelasnya kita bakal masuk ke contoh soal. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal. Mungkin teman-teman bisa pause dulu untuk baca soalnya. Oke, kalau udah baca soalnya, sekarang aku mau breakdown informasi apa aja yang tertera dalam soal ini. Pertama kita butuh tahu dulu konteks dari soalnya apa. Jadi soalnya bilang kalau ada sebuah perusahaan yang dia itu butuh motor 20 HP untuk menggerakkan belt conveyornya. Nah, dia itu punya 2 alternatif untuk mendapatkan si 20 HP motor ini. Yang pertama, alternatif 1, A1, dia akan menggunakan motor 10 HP yang dia udah punya sekarang ditambah dengan motor 10 HP yang akan dibeli gitu. Nah, alternatif kedua adalah dia langsung beli aja tuh motor yang 20 HP gitu, gak usah ditambah 10 dan 10. Nah, untuk mengetahui apakah kita perlu memilih alternatif 1 atau alternatif 2, kita perlu tahu dulu cost dari alternatif 1 sama alternatif 2. Jadi konsep dari penyelesaian soal ini adalah kita akan membandingkan ongkos-ongkos atau biaya ekuivalen tahunan dari A1 dan A2, dan nanti kita bakal milih ongkos yang paling rendah. Nah, untuk mengetahui ongkos-ongkosnya kita perlu membreakdown dulu nih apa-apa aja yang ada di masing-masing biaya motor atau informasi tambahan lainnya. Di sini gue udah membreakdown beberapa. Yang pertama dari motor 10 HP dulu. Nah, motor 10 HP ini di soal kalau kita lihat alternatif 1, dia kan ada 2, ada yang sekarang sama ada yang mau dibeli. Nah, kalau untuk yang sekarang, dia bilang di sini harga dari motor yang sekarang atau harga awalnya adalah 840.000 gitu. Kira di sini 840.000, dan efisiensi yang dimiliki oleh motor 10 HP adalah 88%. Oke, terus nilai sisa itu kita tahu di sini dari sini. Jadi motor itu
memiliki nilai sisa sebesar 20% dari harga awal. Jadi di sini kita bisa tulis 20% dari 840.000 berarti 168.000. Oke. Kemudian untuk untuk N-nya atau nilai atau periode atau umur dari motor 10 HP yang sekarang itu adalah 11 tahun, tapi sisa umurnya 10 tahun lagi. Kemudian untuk motor yang sekarang sekarang kita beranjak ke motor yang baru. Di sini harga awal dari motor yang baru adalah motor yang sama pada saat ini 880.000. Dan umurnya adalah 10 tahun. Sini 10 tahun. Dan nilai sisanya sama 20% dari nilai awal. Berarti 20% dari 880.000 adalah 176.000. Oke. Sekarang kita ke motor 20 HP. Harga awalnya adalah 1.560.000. Efisiensinya 90%. Oke. Efisiensinya 90%, nilai sisanya itu adalah 20% dari 1.560.000 berarti 312.000, dan tahunnya sama kayak tahun motor 10 HP baru, yaitu 10 year juga. Nah, sekarang informasi tambahannya udah aku rangkum. Di sini kita tahu jam kerja dari belt conveyor yang dibutuhkan itu adalah 2.000 jam per tahun, dan dimana kita punya cost arus listrik 300 per kilowatt hour. Dan kita juga punya cost maintenance and operation itu sebesar gimana ya? Oh ini. Untuk yang motor 10 HP itu ada 70.000, dan untuk motor 20 HP itu ada 100.000 per tahun. Terus pajak dan asuransinya, baik cost untuk maintenance and operation-nya itu ada 2 jenis. Untuk motor 10 HP itu 70.000 per tahun, dan untuk motor 20 itu 100.000 per tahun. Nah, kemudian dia juga udah ngasih persenan untuk pajak itu 1% dari harga awal. Terus kita bunganya itu 6%, dan nilai sisa motor itu 20% dari harga awal. Jadi tadi udah kita masukin ya ke nilai sisa masing-masing motornya. Dan di sini gue ada masukin informasi yang gak tertera di soal, yaitu 1 horsepower itu nilainya sama dengan 0,746 kilowatt. Kenapa butuh informasi ini? Karena kalau kita lihat di sini cost arus listriknya itu dalam per kWh gitu. Sementara untuk motornya di sini masih pakai horsepower gitu, teman-teman. Oke, sekarang karena kita udah tahu konsepnya mau ngapain, kita butuh tahu cost dari alternatif 1 dan alternatif 2, dan terus kita mau bandingin. Berarti kerjaan kita sekarang adalah merumuskan apa-apa aja sih cost yang dimiliki oleh A1 dan A2. Oke, untuk alternatif pertama A1 dulu ya. Di sini alternatifnya adalah kita mau nambahin motor 10 HP yang sekarang plus motor 10 HP yang baru. Berarti kita harus merumuskan berapa sih ongkos yang dikeluarin untuk motor HP yang sekarang. Oke. Yang pertama mulai dari ongkos capital recovery-nya. Di sini capital recovery-nya adalah harga jual saat ini yaitu 540.000. Kenapa kita nggak make harga beli yang awal yang 840, karena itu dianggap sebagai sunk cost gitu. Jadi kita makainya yang harga di tahun ini, di mana harga jual yang pas saat ini adalah 540.000. Dan karena kita nanti bakal dapat nilai sisa, jadi real cost-nya itu adalah 540.000 dikurang nilai sisanya, di mana nilai sisanya tadi adalah 168.000. Nah, karena kita mau ngebandingin nilai tahunan, berarti si kapitalnya ini perlu dikaliin sama nilai tahunannya gitu. Jadi di sini kita perlu menganualkan dengan bunga 6% dan N-nya itu adalah 10 tahun gitu. Nah, cost-nya ditambah sama bunga dari capitalnya, di mana di sini bunganya adalah 6% dikali sama
168.000 yaitu nilai sisanya. Di sini kita bakal dapat hasilnya sebesar 60.640. Oke. Nah, setelah nilai kapital, kita punya biaya arus listrik. Dimana biaya arus listriknya ini dia kan bilang 30 per jam. 30. Nah, dimana 30 ini 30. Oke, kalau kita lihat soalnya bentar. 30. Oh, sorry, harusnya 30 ya, bukan 300. Jadi di sini kos arus listriknya itu 30. Jadi 30 dikali sama besar daya yang dipakai, yaitu untuk motor 10 HP berarti 10 HP dikali sama kita buat ke dalam satuan kW, kilowatt dikali 0,746. Tapi karena dia efisiensinya 88%, berarti ini dibagi sama 0,8. Kemudian karena pemakaian dari motor ini bakal selama 2000 jam per tahunnya, berarti kos dari arus listriknya perlu kita kaliin sama 2000. Nah, ini nanti dapat hasilnya adalah 508.640.000. Kemudian biaya selanjutnya adalah biaya maintenance and operation, dimana untuk motor 10 HP itu adalah 70.000 per tahun. Dan yang terakhir adalah pajak dan asuransi yang 1% tadi, nilainya adalah 1% dari harga awal. Nah, 1% dari harga awalnya itu kan sebenarnya 840.000. Jadi ya kita masukinnya sesuai dengan harga awal aja. Nilainya adalah 8.400. Oke, nah berarti karena semua kos udah kita hitung, kita tinggal ngejumlahin aja. Berarti untuk kos dari motor 10 HP yang sekarang sebesar 647.680. Oke, nah itu untuk motor 10 HP yang sekarang. Sekarang kita ngitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk membeli motor 10 HP lagi. Karena kan dia butuhnya sebesar ini ya, sebesar 20 HP. Motor 10 HP yang baru. Oke, untuk biayanya sama komponen-komponennya. Yang pertama mulai dari capital recovery. Untuk rupusnya sendiri sama, berarti biaya harga belinya atau investasinya yaitu 880.000 dikurang dengan biaya nilai sisanya 176.000. Karena ini perlu dianualkan, berarti kita kali dengan nilai anual 6% dan 10 tahun ditambah dengan bunganya ya 0,06 dikali nilai sisanya 176.000. Nah, ini nanti dapat hasilnya adalah 106.240.000 gitu. Terus untuk nilai biaya yang kedua yaitu biaya arus listrik. Perhitungannya sama konsepnya, yaitu 30 dikali dengan horsepower-nya kan 10, terus diterjemahin dibuat ke dalam satuan kWh jadi 0,746 dibagi efisiensinya sebesar 88%, terus dikali penggunaan jam per tahun 2000. Ini nanti dapat hasilnya 508.640.000. Kemudian untuk biaya maintenance and operation sama, karena dia 10 HP berarti 70.000, dan pajak dan asuransi perhitungannya sama kayak sebelumnya, yaitu 0,01 dikali harga awalnya yaitu 880.000. Dapat hasilnya sebesar 8.800. Oke, sorry ini kebanyakan nolnya. Nah, kalau ditotalin biaya untuk membeli motor 10 HP yang baru adalah sebesar
693.680.000. Sehingga kalau kita totalin biaya ekivalen tahunan untuk alternatif 1, itu tinggal ditotalin aja biaya total keduanya. Hasilnya jadi 1.341.360.000 per tahun gitu. Nah, selesai untuk alternatif 1. Sekarang kita masuk ke alternatif 2. Untuk perhitungannya sebenarnya sama aja. Mungkin teman-teman boleh coba kerjain sendiri dulu. Oke, kalau teman-teman udah kerjain, pasti hasilnya bakal sama dengan yang aku kerjain sekarang, dimana total dari biaya untuk melakukan alternatif kedua itu sebesar 1.298.590. Nah, karena kita udah tahu alternatif 1 dan 2 biayanya berapa, berarti kita tinggal ngebandingin doang. Untuk A1 kan dia 1.341. Sementara A2 1.298, yang mana dua-duanya adalah cost. Artinya untuk yang lebih ekonomis kita bakal milih cost terendah, yaitu alternatif 2. Jadi keputusan yang diambil adalah kita bakal mengganti motor 10 HP yang sekarang dengan membeli motor 20 HP. Dimana kalau kita kurangin biayanya, itu bakal ngasih penghematan sebesar sekitar 42.770 per tahun gitu. Oke, kita bakal masuk ke topik yang terakhir mengenai depresiasi. Oke, jadi sebenarnya di sini ada beberapa metode depresiasi. Mungkin gue mau jelasin depresiasi itu apa. Intinya itu penurunan nilai dari suatu aset, yang mana nilainya itu bisa dihitung dari beberapa metode. Umumnya bakal pakai 4 metode yang tertera pada layar dengan konsep yang berbeda dan rumus yang berbeda juga. Tapi biasanya yang perlu diketahui, ada beberapa terms atau variabel yang perlu diketahui tentang depresiasi. Yang pertama adalah DT, which is DT itu adalah depresiasi tahun ke T gitu. Terus ada BVT, yaitu book value tahun ke T. Dan lalu ada D, yaitu rate of depreciation gitu. Nah, untuk N sendiri itu adalah tahun atau umur dari depresiasinya. Kemudian di sini ada beberapa keterangan dari rumus-rumus yang tertera pada layar. Ininya perlu diperhatikan aja konsepnya gimana dan diingat aja rumusnya gimana. Nah, terus ini ada satu konsep yang cukup menarik mengenai pergantian metode depresiasi. Nah, jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu akan mempertimbangkan untuk mengganti metode depresiasi yang mereka pakai. Kenapa? Karena laju depresiasi itu bakal mempengaruhi nilai present worth dari pajak, yang mana pastinya perusahaan pengen memperkecil pajaknya gitu, karena itu akan mengurangi profitnya kan. Nah, jadi untuk memperkecil nilai NPW pajak, si depresiasi ini biasanya harus tinggi di awal, di tahun-tahun awal. Nah, cara yang biasanya digunakan itu adalah mengganti declining balance ke straight line, atau dari double declining balance ke straight line. Nah, untuk pengubahan metode depresiasi ini sendiri, ada beberapa rules yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita boleh mengganti metode depresiasi pada tahun ke T kalau nilai depresiasi yang metode baru itu lebih besar dari metode lama. Lalu yang kedua, kita boleh melakukan depresiasi kalau nilai buku atau book value lebih tinggi dari nilai sisa awal. Dan yang ketiga, hanya boleh melakukan 1 kali penggantian metode selama umur depresiasi aset. Oke, itu rules-nya yang nanti bakal menghasilkan beberapa steps untuk mengganti metode depresiasi. Untuk yang pertama, cek dulu apakah nilai buku akhir periode itu lebih besar dari nilai sisa. Kalau misalnya memenuhi persyaratan, kita lanjut ke step 2. Kita hitung nilai depresiasi per tahunnya dengan kedua metode. Nah, di sini ada rumus yang biasa digunakan kalau misalnya penggantian metodenya itu dari double declining balance ke straight line. Nah, setelah kita hitung per tahunnya berapa, kita pilih metode dengan depresiasi paling besar gitu. Terus yang keempat, kalau misalnya di tahun ke T itu metode yang baru lebih besar depresiasinya, maka untuk tahun-tahun selanjutnya kita bakal pakai metode baru. Mungkin kalau untuk konsepnya agak-agak gimana gitu, makanya kita langsung aja ke soalnya gitu.
Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 1, soal tentang depresiasi, di mana untuk di soal pertama ini, kita disuruh menghitung depresiasi dengan 3 metode. Nah, pertama kita lihat dulu di soalnya apa aja yang diketahui. Di sini kita disuruh mencari depresiasi dari sebuah perusahaan ABC yang memiliki nilai investasi awal, yaitu P, sebesar 10 juta rupiah. Kemudian, nilai dari investasi ini diperkirakan berumur 8 tahun, artinya N-nya selama 8 tahun, dan nilai sisa atau salvage value sama dengan S, yaitu Rp500.000. Nah, di sini kita disuruh menghitung depresiasinya dengan 3 cara. Yang pertama dengan straight line, lalu dengan double declining balance, ketiga dengan penggantian dari double declining balance ke metode straight line. Di mana di antara 3 metode ini, kita disuruh menghitung atau mencari berapa nilai present worth apabila diketahui suku bunganya sama dengan 15%. Oke. Sekarang kita langsung masuk aja ya ke soal pertama. Karena ini straight line, jadi gampang banget, tinggal masukin aja rumus depresiasi per tahunnya, yang mana untuk straight line, nilai depresiasi itu bakal sama untuk tiap tahun. Jadi tinggal masukin rumusnya, di mana DT sama dengan P dikurang S per N. Di sini P-nya itu 10 juta, dikurang dengan nilai S-nya Rp500.000, dibagi dengan year-nya yaitu 8. Di sini kita dapat nilainya 10 juta dikurang 500, 9.500.000 dibagi dengan 8, berarti 1.187.500.000 rupiah. Oke, next ke soal selanjutnya. Oke. Nah, di sini di B kita disuruh mencari nilai depresiasi pakai metode double declining balance. Nah, sesuai dengan yang udah dijelasin tadi, kalau misalnya kita udah tahu horizon perencanaannya atau nilai tahun dari investasinya itu sebesar N, maka nilai dari depreciation rate double declining balance itu sama dengan 2 per N. Karena di sini N-nya sama dengan 8, maka kita mendapat nilai depresiasinya itu sebesar 1/4 gitu. Nah, ya udah, kita tinggal masukin aja rumus untuk mencari depresiasi per tahunnya. Dimana untuk depresiasi per tahun untuk rumus double declining balance itu sama dengan nilai depreciation rate dikali dengan book value pada tahun sebelumnya. Dan untuk book value-nya sama dengan book value di tahun sebelumnya dikurang dengan nilai depresiasi di tahun itu gitu. Karena di sini double declining balance itu nggak sama kayak straight line yang kita bisa nyamain semua tahunnya dengan satu nilai, kita perlu mencari nilai depresiasinya dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-8, teman-teman. Nah, untuk rumusnya tinggal dimasukin aja. Misalnya untuk di tahun ke-0, karena kita baru mulai invest, kita itu nggak mengalami depresiasi sama sekali, jadi di sini nilainya 0. Dan karena kita baru pertama kali invest, kita baru pertama kali beli, maka book value-nya itu sama dengan nilai investasi awalnya, yaitu 10 juta rupiah. Nah, depresiasi mulai terjadi di tahun pertama, di mana gue buat di sini aja ya perhitungannya. D1 sama dengan nilai depresiasinya dikali dengan DP0. D-nya kita dapat tadi 1/4 dikali dengan 10 juta rupiah, maka kita mendapat nilai depresiasi tahun pertama sebesar Rp2.500.000. Nah, setelah kita dapat nilai D1, kita bisa nyari nilai BP1, di mana BP1 sama dengan 10 juta dikurang 2.500.000, dapat hasilnya Rp7.500.000. Untuk tahun-tahun selanjutnya sebenarnya metodenya sama aja, tinggal masukin rumus, sehingga kalau misalnya kita udah nyelesain semuanya, hasilnya bakalan kayak gini. Nah, ini untuk jawaban dari soal poin B. Sekarang kita masuk ke soal nomor C, di mana di C ini kita disuruh menghitung nilai depresiasi apabila kita ingin mengubah metode double declining balance ke straight line. Oke. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebelum kita menentukan apakah kita harus mengubah metode depresiasi, kita perlu memastikan beberapa hal. Sebenarnya satu hal doang, yaitu yang pertama adalah apakah nilai book value pada metode double declining balance itu lebih besar dari salvage value yang sudah ditentukan di awal.
Nah, karena kita tahu bahwa book value pada akhir tahun, yaitu book value ke-8 itu adalah 1 juta, dan nilai salvage value-nya itu adalah 500.000, maka kita bisa menyimpulkan bahwa book value di tahun ke-8 itu lebih besar dari salvage value. Sehingga karena karena prasyaratnya terpenuhi, maka kita diperbolehkan atau layak untuk mengubah metode double declining balance ke straight line. Oke, setelah kita setelah kita memenuhi syarat, kemudian kita langsung aja menghitung nilai depresiasi dari double declining balance untuk tahun pertama sampai ke-8 dan berapa nilai depresiasi apabila kita mengubah ke metode straight line di masing-masing tahun. Caranya gini, bentar. Oke, nah untuk yang C, kita perlu membuat tabel seperti ini, di mana di sini kita punya 4 tabel utama, sebenarnya 4 kolom utama. Yang pertama ada kolom tahun, kedua ada kolom metode double declining balance, kemudian yang ketiga ada kolom depresiasi dengan straight line, dan kolom keempat adalah D bintang, di mana D bintang ini adalah nilai depresiasi yang kita pilih pada tahun tersebut. Nah, di sini untuk nilai double declining balance-nya itu kopas aja dari yang udah kita kerjain sebelumnya. Dan sekarang kita tinggal ngitung nilai DSL dan milih D bintangnya yang mana. Nah, untuk menghitung nilai DSL, kita tinggal masukin aja nilai-nilainya ke dalam rumus ini. BVT min 1 dikurang S per N min T tambah 1. Nah, misal sekarang kita ada di tahun ke-0. Karena di tahun ke-0 kita tidak mengalami depresiasi, maka untuk depresiasi SL-nya itu 0, dan yang kita pilih antara 0 dan 0 berarti 0. Nah, oke, untuk menghitung depresiasi di tahun pertama, kita langsung aja masukin rumus DSL-nya. Berarti di sini kita punya book value di tahun ke-0 dikurang dengan salvage value dibagi dengan periodenya dikurang tahun sekarang ditambah 1. Nah, book value di tahun ke-0 itu adalah 10 juta. Oke, 10 juta dikurang 10 juta dikurang 500.000 dibagi dengan 8 dikurang 1 tambah 1. Berarti depresiasinya sebesar 9.500.000 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 1.118.000. Karena kita udah dapat berapa nilai D1-nya, kita tinggal masukin ke tabel aja. Berarti di sini kita punya nilai Rp1.118.000. Nah, gimana cara ngisi D bintangnya? Sesuai dengan teori sebelumnya, kita kan tujuan kita mengubah metode depresiasi itu adalah untuk memperbesar nilai depresiasi di tahun-tahun awal. Artinya ketika kita disuruh milih nih untuk milih antara DT dengan DDB atau DT dengan DSL, kita pilih yang menghasilkan nilai depresiasi paling besar. Berarti untuk di tahun pertama, kita milih antara 2.500.000 dengan 1.118.000. Yang artinya, kita bakal milih 2.500.000 rupiah. Berarti di tahun pertama, kita itu masih tetap menggunakan nilai depresiasi yang metode double declining balance, atau kita belum bisa mengubah metode depresiasinya. Sebenarnya untuk tahun-tahun selanjutnya sama aja teman-teman, tinggal masukin nilai DSL 2, terus kita milih antara yang DDB dengan DT DSL, sampai nanti kita ketemu nilai paling besar. Oke teman-teman, kalau misalnya depresiasi dengan straight line-nya udah dikerjain, bakal ada tabel kayak gini. Sekarang tugas kita adalah kita akan menentukan kita bakal mengubah depresiasi dari metode DDB ke SL atau enggak gitu. Yang mana perubahan ini akan dinilai dari perbandingan antara nilai DT di DDB dengan DT di DSL gitu. Nah, sesuai dengan melanjutkan dari yang tahun pertama dan tahun kedua, sekarang kita di tahun ketiga, kita lihat aja DT dari DDB dan DT dari DSL-nya berapa. Di sini lebih besar si DT DDB ya. Berarti kita bakal tetap menggunakan metode DDB pada tahun ketiga. Jadi yang kita pilih adalah yang 1.406.000. Terus lanjut ke tahun keempat, di mana di sini tetap lebih besar yang double declining. Jadi kita pilihnya
tetap yang double declining. Kemudian begitu juga dengan yang kelima, kita tetap milih yang 791.000. Nah, sekarang yang waktu tahun ke-6, kita mendapatkan bahwa pengubahan ke metode straight line akan menghasilkan depresiasi yang lebih besar, yaitu sebesar 624.000. Berarti di tahun ke-6 kita akan mengganti metode kita menjadi straight line gitu. Nah, karena sekarang kita udah mengganti metode kita ke straight line, artinya untuk beberapa tahun ke depan kita tetap akan menggunakan straight line karena sesuai dengan rules-nya adalah penggantian metode depresiasi hanya bisa dilakukan satu kali gitu. Jadi di sini walaupun di sini nilainya 639, tapi di sini tetap kita tulis 624.000 ya. Karena sesuai dengan konsep metode straight line, depresiasinya itu akan sama setiap tahunnya, seperti itu. Nah, artinya salah satu kesimpulan yang bisa kita dapat adalah kita akan mengganti dari DDB ke DSL itu pada tahun ke-6 gitu. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang poin D, di mana kita disuruh untuk membandingkan nilai present worth dari ketiga cara depresiasi dan kita memilih mana yang paling menguntungkan. Tadi kita udah punya 3 metode. Metode yang pertama adalah straight line, di mana kita dapat nilai depresiasinya adalah 1.187.500, yang mana seperti yang kita tahu, nilai DT dari SL itu akan sama setiap tahun. Maka untuk mencari nilai present worth-nya, di sini kita tinggal mengkalikan nilai 1.887.000 ini dengan nilai presentnya gitu, dimana suku bunganya kan tadi 15% dan investasinya ini di soal dikatakan 8 tahun, dan kita akan mendapat nilai dari depresiasinya itu adalah sebesar 5.328.700 gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode double declining balance, dimana di sini seperti yang udah kita cari sebelumnya, kita mendapat nilai DT-nya itu segini teman-teman, yang ini, yang kolom ini. Nah, untuk mencari present worth-nya sebenarnya agak ribet karena kita perlu mempresentkan masing-masing nilai, yang mana jarak antara tahun tersebut ke tahun 0 itu beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya bisa dirumuskan jadi kayak gini. Nah, di tahun pertama kan 2.500.000, berarti 2.500.000 dikali dengan nilai presentnya, karena di sini dia anggapannya adalah future, karena kita mau narik dia ke present, berarti di sini semua anggapannya future gitu. 15% dan jarak antara DT 7.500 ke 0 itu adalah 1 tahun. Terus lanjut ke tahun kedua, 1.875.000 dikali nilai presentnya 15% dan jarak ke tahun ke 0 itu adalah 2. Nah, ini akan terus berlanjut sampai dengan nilai yang terakhir, yaitu 334.000 dikali dengan nilai presentnya, yaitu PPF 15%, terus jaraknya itu 8 tahun. Nah, ini sebenarnya bisa pakai Excel supaya lebih efisien, tapi kalau misalnya pakai manual, nantinya kita bakal dapat hasilnya sama dengan yang di Excel, yaitu 6.045.000 gitu untuk nilai present dari depresiasi double declining balance. Oke, sekarang kita lanjut ke metode ketiga, yaitu perubahan dari double declining ke straight line, dimana kalau kita ngubah metodenya, maka secara keseluruhan depresiasi yang akan kita dapatkan per tahun ini ada di kolom ini gitu. Nah, berarti yang akan kita presentkan nilainya adalah nilai yang ada di sini, yang di kolom ini gitu. Rumusnya atau konsepnya itu sama aja dengan konsep yang double declining balance yang di poin B. Berarti untuk nilai presentnya di sini mulai dari 2.500.000 dikaliin sama nilai presentnya gitu, 1 tahun, terus ditambah sampai dengan nilai akhirnya itu adalah 624.000 dikaliin nilai presentnya 15% dengan jarak 8 tahun. Nah, ini nanti bakal dapat hasilnya sebesar 6.221.000 rupiah gitu. Oke,
setelah kita mengetahui masing-masing dari metode depresiasi dan nilai present worth-nya, sekarang kita tinggal ngebandingin nilai yang paling menguntungkan. Oke, karena sesuai dengan konsep awal, perusahaan itu bakal lebih memilih untuk membesarkan depresiasi mereka di awal, maka depresiasi yang paling menguntungkan itu adalah yang paling tinggi. Yang mana di antara ketiga ini yang paling tinggi itu adalah yang metode ketiga, yaitu dengan nilai 6.221.000, seperti itu. Jadi di antara ketiga metode ini pilihlah metode ketiga, gitu. Oke, mungkin sekian aja dari gue. Mohon maaf banget kalau misalnya ada kesalahan penjelasan, dan semoga membantu untuk puasnya. Terima kasih.